Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan, saudaraku seiman. Kita masuk ke bab taubah. Bab taubat. Kita masuk hadis yang ke-13. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi 100 marrah akthar min 70 marrah, rahul Bukhari. Hadis 14-nya. Wa anil Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi 100 marrah, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Dari Imam Bukhari. Dan dari Al-Aghar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW sabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruh, dan mohonlah ampun kepada Allah, fa inni atubu fil yaumi 100 marrah, karena aku dalam sehari bertaubat itu 100 kali. Diriwayatkan oleh Muslim. Saudara seiman, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak istighfar, dan Rasulullah memberitahu bahwa beliau dalam sehari itu istighfar lebih dari 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Rasulullah SAW bertaubat dan istighfar? Apa Rasulullah SAW banyak dosa? Bukannya Rasulullah SAW maksum? Ya. Kita katakan yang pertama, ini sebagai uswah untuk umatnya. Kalau Rasulullah SAW saja yang dijaga oleh Allah untuk jatuh kepada perbuatan dosa, banyak istighfar, bagaimana dengan kita, Pak? Yang kita mungkin hampir setiap hari berbuat dosa, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, ya, disebutkan dalam hadis, inni la yughan, terkadang hatiku lalai dari mengingat Allah. Fa astaghfirullah, lalu aku pun mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW, Pak, ia mohon ampun kepada Allah karena kelalaian beliau untuk istighfar, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dari itu, secara seiman, kalau Rasulullah SAW banyak istighfar, padahal beliau subhanallah manusia terbaik, manusia yang sangat sedikit, ya, bahkan mungkin tidak pernah berbuat dosa,
Bagaimana dengan kita? Dari dua hadis ini kita ambil faidah, kata Syekh Salim, jawazul qasam ala syai' ta'kidan lah. Bolehnya bersumpah untuk menekankan suatu perkara. Karena di sini Rasulullah SAW bersumpah, Pak, demi Allah, ya, aku setiap harinya beristighfar lebih dari 70 kali. Faedah yang kedua, haddul ummah ala taubah wal istighfar. Anjuran umat untuk banyak taubat dan istighfar. Dan istighfar itu, saudaraku seiman, manfaatnya di dunia dan akhirat. Adapun di dunia, orang yang banyak istighfar dibukakan untuknya pintu-pintu rezeki, Pak. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Maka aku berkata kepada kaumku, istighfar kalian, minta ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan kirimkan kepada kalian hujan yang lebat. Dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak. Dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai yang mengalir. Masya Allah. Pernah datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Yang satu mengadu. Ya, sudah lama gak punya anak. Apa kata Al-Hasan? Banyak istighfar. Yang satu lagi mengadu kekeringan. Kata Al-Hasan, banyak istighfar. Ya. Yang satu lagi mengadu akhal Islam saudaraku seiman, ya, tentang kesusahan. Kata Al-Hasan, banyak istighfar. Karena memang istighfar itu, ya akhi, membuka pintu rezeki. Ya. Yang kedua, keuntungan di dunia apa, Pak? Bahwa selama kita istighfar, selama suatu kaum itu istighfar, selama itu pula Allah akan menahan adabnya. Allah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka masih istighfar. Tuh lihat. Selama mereka masih istighfar, selama itu Allah tidak akan mengadab mereka. Makanya, ya, Allah masih menahan nih kepada kita, Pak, di BMKB, ya, udah dibilang aja bakalan ada megatrust lah, gempa lah, dan yang lainnya. Tinggal nunggu waktu lah. Selama kita masih banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, insya Allah tidak. Allah tidak akan timpakan adabnya. Tapi kalau kita sudah tidak pernah lagi mau istighfar, tidak mau lagi minta ampun, malah terus maunya berbuat maksiat, ya, tak lama lagi mungkin Allah akan kirim kepada kita adabnya. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Akhal Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, al-iktsar min istighfar wa taubah fa innal abda la yanfaku an dzambin aw taqsir. Memperbanyak taubat dan istighfar karena hamba itu tidak pernah lepas dari dosa. Iya. Semua manusia pasti banyak dosa, Pak. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu khata'. Banyak salah, banyak dosa. Iya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang berbuat dosa siapa? Yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah ya selanjutnya, wujubut taubah.
'alal a'yan. Wa taubat itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah, Pak. Fardu ain, setiap kita wajib taubat. Makanya Allah berfirman dalam surat apa itu? Surat At-Tahrim ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Apa itu taubat yang nasuh, Pak? Yaitu yang memenuhi 3 syarat yang sudah pernah kita sebutkan. Ya. Yang pertama apa? Menyesali apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, meninggalkan dosa saat kita bertaubat. Yang ketiga, siapa yang masih ingat? Bertekad bulat untuk tidak pernah lagi apa? Kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Nah, ini yang disebut dengan taubat nasuh. Itu taubat yang terpenuhi padanya syarat-syaratnya, Pak. Adapun kalau misalnya nggak terpenuhi syaratnya ya dia belum bertaubat dengan taubat yang nasuh. Faedah selanjutnya, al-ikhlasu fit taubah syartun fi qabuliha. Bahwa syarat diterimanya taubat itu benar-benar ikhlas dari hati. Faman taraka dzamban li ghairillah ka an yatruka syuhan ala malihi aw li alla yu'ayyiruhu an-nas aw ajzan an iqtirafihi aw khafan min al-khalq la yakunu taiban bittifaq. Siapa yang meninggalkan dosa karena misalnya takut dijelek-jelekin orang atau karena nggak ada fasilitasnya, ya, maka orang ini hakikatnya belum bertaubat dengan kesepakatan seluruh ulama. Jadi kalau misalnya kita meninggalkan dosa hanya karena takut dijelek-jelekin orang, itu bukan taubatnya namanya, Pak. Ya. Atau misalnya kita bertaubat karena kita meninggalkan dosa karena nggak ada fasilitasnya. Mau berzina, nyari pelacur nggak ketemu. Makanya nggak jadi zina. Apa itu taubat? Ya bukan. Maka syarat taubat itu betul-betul ikhlas. Jujur dari hati. Ya, bahwa dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, hadis yang ke-15. Wa an Abi Hamzah Anas ibn Malik al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin muttafaqun alaih. Rasulullah SAW sabda, demi Allah lebih gembira melihat taubat hambanya dari seseorang yang jatuh dari untanya sementara ia sudah tersesat di padang pasir. Wa firatan li Muslim, dan dalam riwayat Muslim dengan lafaz lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa aisha minha فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Allah lebih gembira ya dengan taubat seorang hamba ketika ia taubat kepada Allah dibandingkan seseorang dari kalian yang bersamanya untanya di padang pasir, di mana untanya itu ya penuh makanan dan minuman dia. Lalu unta itu hilang.
Lalu ia cari-cari ke sana kemari nggak ketemu. Sampai ia pun putus asa, Pak. Lalu ia pun mendatangi sebuah pohon. Lalu ia berbaring di bawahnya. Sementara ia sudah putus asa. Ya, ketika dalam keadaan seperti itu tiba-tiba untanya datang dan berdiri di sampingnya. Maka ia pun segera memegang tali kekang untanya, lalu berkata saking gembiranya, "Ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhan." Salah saking gembiranya. Hadis ini Ibu dan Bapak sekalian kita ambil faidah yang pertama, isbatu sifatil farah lillah wa anna sifatun taliqu bi jalalihi wa kamalihi. Di antara sifat Allah yaitu Allah disifati dengan sifat gembira. Dan tentu sesuai dengan keagungan Allah ya. Tidak boleh disamakan dengan sifat makhluk, Pak. Jadi kalau kita mendengar sifat gembira untuk Allah, jangan sekali-kali kita bayangkan dengan akal kita, Pak. Sebab kalau antum bayangkan, yang terbayang apa? Yang terbayang orang lagi gembira. Ya. Maka dari itu kewajiban kita tetapkan saja, imani bahwa Allah disifati dengan sifat apa? Gembira. Bagaimana gembiranya Allah? Wallahu alam, kita nggak tahu. Ya, Allah berfirman, "Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan apapun dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar, manusia mendengar. Apakah berarti mendengarnya Allah sama dengan mendengar manusia? Tidak. Allah melihat, manusia melihat. Apakah berarti melihatnya Allah sama dengan melihatnya manusia? Tidak. Demikian pula, Allah gembira, manusia pun gembira. Apakah berarti gembiranya Allah sama dengan gembiranya manusia? Jawab tidak. Ya, jangan disamakan. Faedah selanjutnya, si'atu rahmatillah allati tatajawazu anil musi'. Hal ini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah, di mana Allah memaafkan hamba-hambanya yang banyak dosa. Ya. Tidak ada dosa, Pak, yang tidak dimaafkan apabila pelakunya minta ampun kepada Allah. Sebanyak apapun dosa, selama dia minta ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni. Itulah Allah yang sangat pemaaf sekali. Ya, berbeda dengan manusia. Seorang manusia terkadang susah banget buat maafin, Pak. Ya. Faedah selanjutnya, adamul mu'akhadah fil khata' ghairul mu'tamad. Bahwa orang yang jatuh kepada kesalahan, ya, yang tidak sengaja akibat saking gembiranya misalnya, maka kesalahan ini dimaafkan. Karena orang ini, Pak, saking gembiranya ngomongnya salah. Ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ya. Kalau dia ucapkan ini dengan sengaja, kafir dia, murtad dari agama Islam. Tapi masalahnya dia ucapkan ini karena saking gembiranya, Pak, sampai salah begitu. Maka Allah berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, janganlah sanksi kami jika kami salah tak sengaja atau lupa. Ya. Maka orang yang seperti ini dimaafkan, ibu-ibu dan bapak sekalian. Makanya, ya, yang rajih dari pendapat para ulama, kalau ada suami yang mengucapkan talak karena saking marahnya luar biasa, maka pendapat yang paling kuat tidak jatuh talaknya. Kenapa? Karena dalam keadaan duhul, akalnya tertutup,
oleh emosi. Ya. Faedah selanjutnya, man rakana ila ma siwallah yaqta'u bihi ahwad ma yakunu ilaih. Lianna rajul ma nama fil falat wahdah ila rukunan ila ma ma'ahu min az-zat. Falamma i'tamada ala dhalika khanah laula anna Allah latafa bihi wa 'ada alaihi dhalatahu. Siapa yang hatinya bersandar kepada sesuatu, maka biasanya Allah akan jadikan ia putus dengan sesuatu itu. Karena orang ini, Pak, ketika di padang pasir membawa apa? Untanya yang penuh makanan dan minuman. Dan dia merasa yakin dia tidak akan kelaparan karena punya unta. Hatinya bersandar ke unta. Apa yang terjadi? Allah jadikan untanya hilang, pergi ke entah kemana. Iya. Maka dari itu, Pak, terkadang ya, ketika kita bersandar kepada sesuatu selain Allah, di antara rahmat Allah, Allah jadikan sesuatu itu hilang dari kita, Pak. Supaya kita sadar bahwa sesuatu ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak apa? Mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, Pak, jangan sampai ya hati kita itu bersandar kepada sesuatu selain Allah. Jangan. Ya. Jangan sampai kita bersandar kepada skill kemampuan kita misalnya. Bersandar kepada usaha kita misalnya. Bersandar kepada bos kita misalnya. Bersandar kepada, tidak boleh. Hati kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Faedah selanjutnya, al-istislam li amrillah khairun wa barakah. Menyerahkan urusan kepada Allah itu adalah kebaikan dan barokah. Ya. Lianna hadzal 'abda lamma aisa min wujdani rahilati istaslam. Karena si hamba ini ketika sudah putus asa nyari untanya kemana-mana, akhirnya dia serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Famanallahu alaihi biraddi dhalatihi, maka Allah pun mengembalikan padanya apa? Untanya. Ya, ketika dia sudah bersandar kepada Allah saja, sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, Allah kasih. Ya, ini mirip, Pak, kejadiannya ketika di perang Hunain. Di perang Hunain, Pak, kaum muslimin pasukannya 12.000 pasukan. Dan musuhnya kaum Hawazin hanya 4.000. Apa kata sebagian kaum muslimin? Lan nuglab min qillah. Kita nggak bakalan kalah. Jumlah kita jauh lebih banyak dari mereka. Artinya mereka bersandar kepada jumlah. Apa yang terjadi coba, Pak? Allah jadikan kalah, Pak. Sampai lari tunggang langgang para sahabat. Ya. Sebagaimana Allah abadikan itu, Pak, kejadian tersebut dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Sungguh kami telah menolong kalian di peperangan yang banyak dan di perang Hunain. Ingatlah, kata Allah, saat itu kalian merasa ujub dengan jumlah kalian yang banyak. Padahal jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat sama sekali untuk kalian. Karena kemenangan itu semuanya berasal dari siapa? Dari Allah. Bukan dari jumlah yang banyak, Pak. Iya. Maka bumi yang luas pun menjadi sempit atas kalian. Lalu kalian pun lari tunggang langgang ke belakang, ketakutan. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin.
Maka Allah pun kemudian turunkan ketenangan kepada Rasul dan kaum mukminin. Ya, ketika kaum mukminin kembali kepada Allah, bertaubat dan hanya bertawakal kepada Allah, baru Allah berikan kepada mereka apa? Kemenangan. Jangan pernah kita itu bersandar dan ya kehebatan persenjataan, senjata kita lebih mutakhir dan yang lainnya. Tidak. Ingat kemenangan semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada selanjutnya, al-iqtida'u bin Nabi SAW fi darbil mathal li taqribil ma'na. Nabi SAW untuk memahamkan sesuatu terkadang dengan memberikan perumpamaan, Pak. Di situ Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Allah lebih gembira dengan taubat hambanya yang dia bertaubat daripada seseorang yang dia ya di padang pasir bersamanya untanya yang penuh makanan dan minuman. Ini kan perumpamaan. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, saudaraku seiman, al-haddu ala muhasabatin nafs. Ya, anjuran untuk bermuhasabah, introspeksi diri. Ya, karena yang namanya manusia itu ya pasti Pak banyak kesalahan, banyak kekurangan. Maka ya kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga menunjukkan fadlu taubah, keutamaan taubat. Dan bahwasanya taubat itu membuat Allah gembira, Pak. Iya, Allah sangat gembira melihat hambanya yang bertaubat itu, subhanallah. Iya. Hadis yang ke-16. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membuka tangannya di waktu malam agar menerima taubatnya orang yang bertaubat di waktu siang. Ya, untuk memberikan taubat orang yang berbuat dosa di waktu siang. Dan membuka tangannya di waktu siang, ya, agar bertaubat orang yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari barat. Diriwayatkan Muslim. Hadis ini kita ambil faedah, kata Syekh Salim bin Eid, isbatu sifatil yad lillah. Bahwa Allah itu punya tangan, Pak. Allah punya apa? Tangan. Ada berapa tangan Allah, Pak? Ada dua. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Justru dua tangan Allah itu terbuka, kata Allah. Di sini Allah sedang membantah keyakinan orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan apa? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Berkata orang Yahudi itu, dua tangan Allah terbelenggu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kata orang Yahudi Allah itu pelit. Ya. Kullat aidihim, justru tangan mereka lah yang akan dibelenggu. Dan mereka akan dilaknat terhadap ucapan mereka itu. Bal yadahu mabsutatan, justru dua tangan Allah terbuka. Iya. Yunfiqu kaifa yasha, Allah berinfak dengan apa yang Allah kehendaki. Berarti itu menunjukkan, Pak, bahwa Allah punya tangan. Ya. Dan bahwasanya tangan Allah ada dua.
Dan sebut ke dalam hadis, wakil tayadaihi yamin, dan dua tangan Allah itu kanan. Awas, yang dipikirin. Kalau dipikirin kanan dua-duanya gimana gitu. Ya nggak bisa, nggak sama, Mas. Karena Allah tidak boleh disifati dengan tangan kiri. Karena tangan kiri kan identik dengan kotoran, Pak. Identik dengan sesuatu yang tidak baik. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan dalam hadis disebutkan, Pak, bahwa Allah itu punya jari jemari. Disebutkan dalam hadis, inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati para hamba itu berada di antara dua jari jemari Allah. Iya. Maksudnya gimana, Ustaz? Jangan dipikirin, nggak bakal kepikir. Di antara dua jari itu nggak harus jari Allah nempel, nggak. Seperti kita katakan awan berada di antara langit dan bumi. Apakah awan nempel ke bumi atau ke langit? Ya enggak. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis yang sahih juga ada orang Yahudi datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, kami mendapatkan dalam Taurat bahwa Allah nanti pada hari kiamat akan menyimpan tanah di satu jari, air di satu jari, pepohonan di satu jari, makhluk-makhluk di satu jari. Mendengar itu Rasul pun tertawa, membenarkan ucapan si orang Yahudi ini. Orang Yahudi mendapatkan dalam Taurat bahwa ternyata Allah punya jari, Pak. Bagaimana bentuk jari Allah? Jangan dipikirin. Cukup kita ya, Pak, imani. Nah, banyak kaum muslimin, Pak, di negeri kita gak beriman itu, Pak. Mereka tolak hanya karena apa? Gak sesuai dengan otak, akal. Padahal akalnya error. Masa Allah punya tangan? Kalau Allah punya tangan berarti Allah terdiri dari anggota tubuh yang saling membutuhkan dong. Lah salah ente soalnya sih membayangkan Allah dengan otak kamu, pikiran kamu. Ya kalau kamu bayangkan ya pasti akan terbayang makhluk. Ya. Adapun kita Ahlussunnah cukup imani saja sudah bahwa Allah punya dua tangan, selesai. Nah, mereka yang menolak sifat tangan ketika kita bacakan ayat ini, lalu bagaimana dengan ayat tadi? Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Mau tidak mau mereka akan mentakwil. Ya. Apa itu mentakwil? Yaitu memaknai ayat tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Kata mereka apa? Yad dalam bahasa Arab itu artinya nikmat. Jadi yang dimaksud dengan ayat itu nikmat. Kita katakan maaf. Bentuk ayat ini menolak ya pemahaman Anda. Karena bentuknya musanna, bal yadahu. Ya. Musanna dua. Justru dua tangan Allah. Sekarang kalau ditafsirkan nikmat apa? Justru dua nikmat Allah terbuka. Kif? Masa nikmat Allah cuma dua? Bukankah nikmat Allah sangat banyak? Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Masa Allah cuma disifati dua nikmat Allah terbuka? Enggak mungkin ini. Sebagian lagi mengatakan, oh maksud di sini kekuasaan. Ini pun juga tidak bisa, Pak. Karena bentuknya saja, Pak, sudah membantah takwil-takwil tersebut. Justru dua kekuasaan Allah terbuka. Gak mungkin. Allah punya dua kekuasaan. Sudah gitu disebutkan bahwa kekuasaan Allah terbuka. Gak mungkin ini. Maknanya ayat ini cuma satu. Wah, yang dimaksud dengan yad dalam ayat ini hanya satu, yaitu tangan. Justru dua tangan Allah apa? Terbuka.
Terlebih ayat ini sedang membantah keyakinan orang Yahudi yang mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Maka Allah mengatakan justru tangan Allah terbuka, dua tangan Allah terbuka. Nah ini bebas sekalian. Apa sih susahnya Pak, Bu? Mengimani sifat tangan mudah kok. Ya. Yang bikin susah itu yaitu tadi orang-orang yang memikirkan dengan akal-akalannya lalu menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu yang bikin susah, Pak. Adapun kita katakan Allah punya tangan tidak serupa dengan tangan makhluk, selesai. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, saudaraku seiman, rahmatullah wasi'at kulla syai'. Nah, di sini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu meluasi segala sesuatu, Pak. Iya. Allah membuka tangannya di waktu malam agar orang yang berbuat dosa di waktu siang bertaubat kepada Allah. Allah masih terus memberikan kesempatan demi kesempatan supaya kita mau taubat kepada Allah. Iya. Faedah selanjutnya, min syurutit taubah an takuna fi halatit tamakkun. Di antara syarat diterimanya taubat yaitu harus di waktu yang masih diterima padanya taubat. Adapun di waktu yang sudah tidak diterima taubat, tidak akan diterima. Di sini disebutkan apabila matahari telah terbit dari barat, maka taubat tidak akan lagi diterima. Alhamdulillah Pak, matahari masih terbit dari timur Pak. Makanya sekarang banyak taubat Pak. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis 17, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Maka Allah menerima taubatnya. Di sini menunjukkan bahwa apabila matahari telah terbit dari barat, taubat tidak akan diterima. Dan ini penafsiran dari surat Rasulullah sedang menafsirkan surat Al-An'am ayat 158. Allah berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." Pada hari datang tanda-tanda kebesaran Rabb-Mu, maka saat itu tidak akan lagi bermanfaat keimanan orang yang sebelumnya belum beriman. Iya. Maksudnya yaitu terbitnya matahari dari barat. Kapan terjadi? Nanti, Pak. Ya, soalnya kan sekarang tanda hari kiamat besar aja belum keluar, Pak. Ya. Dajjal belum muncul, Nabi Isa belum turun. Ya. Nanti setelah tanda-tanda hari kiamat besar sudah keluar semua, baru kemudian matahari terbit dari barat. Itu sudah sangat dekat dengan hari kiamat, saudaraku seiman. Kita lanjutkan. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, selama ia belum sampai yugharghir itu ghargharah, yaitu rohnya udah sampai ke tenggorokan. Iya. Nah, di sini menunjukkan Bapak, kalau roh sudah sampai tenggorokan, taubat sudah tidak terima.
Fir'aun, Pak, ya ketika tenggelam dalam laut, ya. Ketika dia tenggelam dalam laut dan nyawanya sudah sampai kerongkongan, baru dia berkata apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Apa kata Allah? Al-an. Baru sekarang kamu mengucapkan itu. Faqad asaita qablu. Sebelumnya kamu berbuat maksiat terus. Ya. Maka tidak akan diterima lagi. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Hadis 19. Wa an Zir bin Hubaish qala, hadisnya agak panjang ya, kita terjemahkan sedikit-sedikit. Dari Zir bin Hubaish ia berkata, Ataitu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu as'alahu anil masyi al khuffain. Aku datang kepada Safwan bin Assal, semoga Allah meridainya, untuk bertanya tentang mengusap dua khuf. Faqala ma ja'a bika ya Zir. Lalu Safwan berkata, kenapa kamu datang kemari hai Zir? Apa tujuanmu kamu datang? Faqultu ibtigha'al ilm. Aku datang ke sini karena sedang cari ilmu. Faqala innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlub. Kata Safwan, sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu karena ridho terhadap yang ia cari. Ya, ini dihukumi mauquf, Pak. Walaupun ini ucapan sahabat, tapi ini tidak mungkin berasal dari ijtihad, Pak. Karena ini masalah gaib, ya. Maka ini disebut mauquf hukman, marfu hukman. Dihukumi marfu. Faqultu innahu qad hakka fi sadri al-masu ala al-khuffain ba'da al-gha'it wal baul wa kunta mar'an min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluk hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an. Ada keraguan di diriku, kata Zir, tentang mengusap dua khuf setelah buang air besar dan buang air kecil. Dan engkau seorang sahabat Nabi SAW, maka aku datang untuk bertanya kepadamu, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah ini? Masya Allah. Ini Zir nanya kepada sahabat tentang dalil. Iya. Makanya kalau kita nanya dalil kepada seorang ustadz nggak masalah. Makanya aneh kan kalau ada kiai ditanya dalil ngambek-ngambek, Pak. Marah-marah, percuma dijelasin dalil kamu nggak bakalan paham. Lah justru Pak Kiai yang mahamin dong, Ustadz yang mahamkan. Iya, kalau nanya dalil tuh hak murid, Pak. Murid berhak untuk bertanya kepada gurunya tentang apa? Dalil. Karena agama kita ini berdasarkan dalil, bukan sebatas pendapat. Apa kata Safwan? Naam, iya. Aku pernah mendengar itu. Karena ya'muruna idza kunna safran, ya, au musafirin, alla nanzi'a khifafana thalathata ayamin wa layaliyahunna illa min janabah, lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Dahulu Rasulullah SAW menyuruh kami apabila kami safar, bepergian, untuk tidak mencabut khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali kalau janabat. Namun, ya, kalau untuk buang air besar, buang air kecil dan tidur, maka tetap tidak dicabut khufnya. Ya. Fakultu, lalu aku bertanya lagi. Kesempatan ini, Zir. Mumpung ada sahabat yang berilmu. Hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Pernahkah engkau mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang cinta? Ya.
Al-hawa, hawa di sini maksudnya cinta. Qala na'am, kata Sofwan, ya pernah. Kunna ma'a Rasulullah SAW fi safarin, fabaina nahnu indahu idh nadahu a'rabiyun bisautin lahu jahwari. Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan safar. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui memanggil Rasulullah dengan suara yang keras. Ya, orang-orang Badui nggak tahu Pak, kalau itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Muhammad, hai Muhammad. Maka Rasulullah pun menjawab dengan suara yang keras lagi. Ada apa? Ya. Faqultu lahu wayhak uqtut min sautik fa innaka 'inda Nabi SAW wa qad muhita an hadha. Celaka kamu. Rendahkan suara kamu di sisi Nabi SAW. Kamu sudah dilarang untuk mengangkat suaramu oleh Allah. Itu dalam surat Al-Hujurat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi SAW. Apa kata orang Arab Badui? Memang orang Arab Badui begitu Pak, mereka dawang Pak. Wallahi la aqdud, demi Allah aku tidak akan merendahkan suaraku. Iya. Berkata orang Arab Badui ini, al-mar'u yuhibbul qaum lam walamma yalhaq bihim. Ada seseorang mencintai suatu kaum, tapi nggak ketemu sama kaum itu gimana? Maka Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama yang ia cintai nanti pada hari kiamat. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. Maka Rasulullah terus saja bercerita kepada kami sampai Rasulullah SAW menyebutkan sebuah pintu di arah barat yang lebarnya itu sejauh seseorang berkendaraan selama 40 atau 70 tahun. Berkata Sufyan ahadur ruwah, qibala Syam, pintu itu adanya di Syam. Khalaqahu Allah Ta'ala yawma khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan pintu itu pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maftuhan lit taubah. Pintu itu terbuka untuk menerima taubat. La yughlaqu hatta tatlu'asy syams minhu. Tidak akan ditutup pintu itu sampai matahari terbit dari pintu tersebut, dari barat. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Dan disebutkan dalam riwayat, ya, Anas bin Malik berkata, demi Allah, tidak pernah aku sangat gembira melebihi kegembiraanku ketika mendengar sabda Rasulullah SAW ini. Seseorang bersama yang ia cintai pada hari kiamat. Kata Anas, demi Allah, amalku tidak sampai kepada amalnya Abu Bakar dan Umar, tapi aku cinta mereka. Semoga aku bisa berkumpul dengan mereka pada hari kiamat. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, dari hadis ini Pak, Ibu, kita ambil faidah. Faidah yang pertama, at-targhib fi talabil ilm. Anjuran untuk menuntut ilmu. Karena disebutkan dalam hadis ini Pak, Bu, bahwa malaikat itu merendahkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu. Masya Allah. Itu menunjukkan malaikat itu sangat mencintai orang-orang yang mencari ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu agama, ilmu din. Ya. Kata para ulama, ilmu kalau dimutlakkan maksudnya ilmu agama. Iya. Itu yang keutamanya agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seiman. Maka dari itu, Pak, Ibu, semua kita termasuk saya, mari kita semangat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan, Ustaz? Sampai mati. Sampai mati.
Ada tuh sebuah yang dinisbatkan sebagai hadis padahal bukan hadis. Ya utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari semenjak bayi sampai liang lahat. Tapi ini hadis, ini bukan hadis. Ya. Imam Ahmad beliau sedang mencatat hadis. Lalu muridnya berkata, "Ila mata tumsikul mahbarah?" Sampai kapan engkau memegang mahbarah? Mahbarah itu tinta. Kata Imam Ahmad, ilal makbaroh. Sampai makbaroh, kuburan. Artinya sampai mati kita tetap menuntut apa? Ilmu, Pak. Orang kalau sudah berhenti dari menuntut ilmu, itu pertanda dia mau jadi orang bodoh, Pak. Ilmu Allah itu sangat banyak, Mas. Sudah berapa sih yang sudah kita pelajari ilmu? Antum tahu kitab hadis berapa banyak, Pak? Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Mu'jam Tabrani yang 3 itu, Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat, Mu'jam Saghir. Ya. Belum lagi Sunan Daraqutni, Musannafat juga banyak sekali, Pak. Kitab hadis itu banyak sekali. Sudah berapa hadis yang sudah kita pelajari coba? Sahih Bukhari aja nggak pernah belajar. Sahih Muslim, Abu Dawud. Begitu kita sibuknya apa? Facebookan. Sibuknya media sosial. Sementara ilmu sangat banyak belum kita pelajari, saudaraku sekalian. Bukannya nggak boleh. Kalau Facebookan untuk kebaikan, menyebarkan ilmu, silahkan. Ya. Dari itu, saudaraku seiman, wallahi, menyibukkan dengan ilmu itu semulia-mulia kesibukan, Pak. Ya. Kesibukan yang paling mulia itu ketika sibuk membahas ilmu, mencari ilmu. Karena dengan ilmu lah kita tahu mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana sesat, mana benar, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Dengan ilmu, Pak. Ya. Faedah selanjutnya. Soalul mukallaf ahlal ilm amma uskila min amri dini. Hendaklah kita bertanya kepada para ulama, Pak, dalam perkara agama yang kita belum paham. Nizir datang kepada sahabat namanya Sofwan. Mau nanya tentang mengusap 2 khuf. Ya. Kata beliau, innahu qad haqqa fi sadri, terjadi keraguan di dadaku tentang mengusap 2 khuf, ya, ketika buang air besar maupun buang air kecil. Ya. Demikian pula kita kalau ada perkara agama yang belum kita pahami, tanya, Pak. Tapi ingat loh, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang memang kita butuhkan dalam urusan agama dan menimbulkan amal. Adapun kalau itu pertanyaan yang nggak menimbulkan amal, ya tidak ada manfaatnya juga. Kalau kita tahu jawabannya, maka hal seperti ini tidak baik, nggak perlu kita tanyakan. Iya. Seperti misalnya ada yang nanya, Ustadz, Ashabul Kahfi itu kan ada 7, yang ke-8-nya anjing. Itu anjing apa, Ustadz? Anjing bulldog apa helder apa-apa. Ngapain kamu tanyain kayak gitu? Kamu tahu pun nggak ada manfaatnya. Ya, nah itu, Pak. Kita ini terkadang suka nanyanya yang enggak gitu loh. Pertanyaan yang benar itu, Pak, pertanyaan yang memang kita butuhkan dalam urusan agama dan menimbulkan amal dalam hidup kita, baik amal hati maupun amal anggota badan. Faedah selanjutnya, mutalabatus sa'il lil alim an dalilihi ahwa nas am istidlal wa ijtihaduhu wa 'ala al alim alla yataharraj min dhalik
Seorang penanya berhak untuk minta dalil. Ya. Dan seorang yang ditanya, seorang alim, jangan merasa sempit dadanya saat ditanya dalil. Karena agama kita berdasarkan apa? Dalil. Dalil itu adalah yang berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, ya, dalil. Makanya Pak, ya, kita ini jangan suka membeo Pak. Cuma ikut, nggak paham, nggak tahu dalil. Usahakan Pak, kita tahu dalilnya dan setiap permasalahan. Karena kalau kita tahu dalilnya, tenang kita. Ada hadisnya, ada dalilnya, sahih, alhamdulillah. Coba kalau cuma ikut-ikutan, nggak tahu dalil, itu kata Imam Suyuti apa? Itu bukan ilmu. Itu namanya taklid. Makanya kata Imam Suyuti, ajma'u ala anna taqlid laisa bil ilm wa anna al muqallida laisa bi alim. Para ulama semua sepakat bahwa taklid itu bukan ilmu. Apa sih taklid? Itu ngikutin pendapat ulama tanpa tahu dalilnya, cuma ikut-ikutan doang. Ya. Ini saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, jawazul masyi al khuffain wa muddatu 3 ayyam wa bilayalihunna lil musafir bilayaliha lil musafir wa yaumun wa lailah lil muqim. Bolehnya mengusap 2 khuf untuk musafir 3 hari 3 malam. Untuk mukim sehari semalam. Tapi syaratnya apa? Harus dipenuhi. Apa syaratnya? Yaitu ketika kita pakai khuf sudah dalam keadaan di atas wudu. Ya. Adapun kalau sebelumnya belum berwudu, nggak boleh diusap. Wajib dicabut dulu. Kemudian berwudu, ya, baru kemudian kita pakai khuf. Misalnya antum berwudu untuk sholat subuh nih. Kemudian setelah itu pakai khuf. Ya udah, pas sholat duhur antum sudah batal. Wudu lagi. Nah, waktu itu baru boleh mengusap apa? Khuf. Iya. Kapan dimulainya? Dari pertama kali kita mengusap, Pak. Dari pertama kali kita apa? Mengusap. Misalnya antum pertama kali mengusapnya waktu zuhur. Berarti dihitung 3 hari 3 malam. Iya. Setelah 3 hari 3 malam wajib dicabut, cuci. Kalau mau pakai lagi, silahkan pakai lagi 3 hari 3 malam lagi. Ini untuk musafir ya. Adapun untuk mukim itu hanya sehari semalam. Iya. Nah ini Bapak sekalian. Kalau kaos kaki gimana? Boleh nggak? Kata pendapat yang sahih, kaos kaki sama dengan khuf, tidak ada bedanya. Karena kaos kaki dengan khuf itu cuma beda bahan doang, Pak. Kalau khuf itu terbuat dari kulit, kalau kaos kaki itu terbuat dari apa? Kain. Ya, nggak ada bedanya. Faedah selanjutnya, yanubul mashu al khuffain an ghusli rijlaini min al-gha'it wal baul wan naum. Kalau kita buang air besar, buang air kecil, tidur, maka ya tidak perlu dibuka khuf kita. Ya. Dan ketika kita berwudu cukup diusap, tidak perlu mencuci 2 kaki. Amma fil hadatsil akbar, adapun untuk hadas besar seperti janabat, haid, nifas, maka wajib mencabut 2 khuf. Ketika mandi janabat wajib mencabut 2 khuf. Iya. Faedah selanjutnya, ta'limul jahil husnal at-ta'addub ma'al ulama.
Yaitu hendaklah kita memelihara adab kita terhadap para ulama, Pak. Dengan tidak mengeraskan suara kita di majelis beliau. Tapi ingat loh, Pak, adab kepada ulama itu bukan berarti kita gulu sampai ngesot. Ya. Kalau ngesot nggak pernah ada Rasulullah dan para sahabat ngesot ke Rasulullah SAW. Mana ada? Ya. Zaman sekarang banyak orang yang merasa dirinya ulama malah nyuruh muridnya apa? Ngesot. Bahkan disuruh muridnya ruku. Padahal itu semua dilarang sama syariat, Pak. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, idza laqi ahadun akahu ayanhanilah?" Apabila salah seorang dari kami bertemu dengan saudaranya, bolehkah ia membungkuk? Kata Rasulullah, "La, tidak boleh." Kata Imam An-Nawawi apa? Ini menunjukkan makruh hukumnya membungkuk. Bahkan kata Ibnu Allan itu bid'ah. Ya, ini dari ulama Syafi'iyah semua loh, Pak. Maka dari itu kita merasa heran aja. Kalau kiai ya sangat senang disanjung-sanjung sama muridnya, bahkan menyuruh muridnya untuk apa? Ya, ngesot di hadapannya. Ya, akhi, kalau kita katakan ini dalam rangka mengajarkan adab, lah. Rasulullah tidak pernah menyuruh sahabatnya, kamu kalau datang kemari ngesot kamu sini untuk mengajarkan adab. Enggak, Rasulullah enggak pernah ngajarin gitu. Makanya para ulama mengatakan, ya, seorang ulama yang hak itu tidak akan pernah cinta sanjungan dan penghormatan, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Man sarrahu, dalam satu riwayat, man ahabba an yatamathala lahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang merasa suka orang-orang berdiri menghormati dirinya, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Lihat. Siapa yang merasa suka, maka seorang ulama, seorang kiai enggak boleh merasa suka seperti itu, Pak. Seorang kiai, seorang ulama ajarkan tawadu kepada muridnya. Ya, ada seorang ulama Mesir bercerita dulu, Syekh Albani, ketika ada orang yang mau cium tangan ke beliau enggak mau. Lalu orang itu berkata, bukankah boleh cium tangan sama ulama? Kata Syekh Albani apa? Aku bukan ulama. Aku cuma penuntut ilmu. Subhanallah. Ketawaduan, Pak. Padahal ilmu beliau diakui oleh seluruh ulama. Ya. Begitu seharusnya kita, Pak. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, amma ibtida'ul alim, adapun seorang ulama, seorang alim, dia yang memulai pengen dia apa? Dicium tangannya, maka ini tidak boleh. Ya, nggak boleh. Di zaman sekarang justru ya ustadznya atau kiainya datang ke tangannya udah gini duluan nih, Pak. Nggak boleh. Kata Taimiyah, ini tidak boleh bila khilaf, tanpa ada perselisihan para ulama. Ya akhi, ajarkan muridmu tentang ketawaduan. Jangan kamu jadikan muridmu seperti itu, bagaikan babu, bagaikan budak. Ya, tidak. Abdullah bin Mas'ud ketika kedatangan penuntut ilmu apa? Marhaban bitulabil ilm, selamat datang penuntut ilmu. Ya, kalian wasiat Rasulullah SAW. Dahulu Rasulullah berwasiat kepada kami untuk memuliakan para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu itu dimuliakan, bukan dihinakan, Pak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, ta'limul jahil husnal adab wa qawaidas suluk. Wajib mengajarkan orang yang bodoh tentang adab yang baik. Ya. Kalau ada orang yang nggak punya adab sama ulama, ajarkan. Ya. Kalau ada orang yang gulu sama ulama, ajarkan juga.
Saya mau tanya Pak, mana yang lebih berbahaya? Bersikap gulu berlebihan kepada orang soleh atau merendahkan orang soleh? Dua-duanya nggak boleh. Tapi yang lebih berbahaya yang mana? Gulu, kata para ulama. Kenapa? Karena merendahkan orang soleh itu adalah kezoliman untuk manusia. Sedangkan sikap gulu kepada orang soleh itu kezaliman untuk Allah. Ada apa seorang manusia sampai-sampai ditempatkan melebihi tempatnya sebagai seorang manusia? Tempatkan dia sebagai seorang manusia, nggak boleh gulu. Rasulullah SAW saja marah ketika ada yang gulu kepada dirinya. Kata Rasulullah, tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku. Seperti orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa bin Maryam. Ya, ketika ada orang datang kepada Rasulullah dan berkata, anta sayyiduna, wabnu sayyidina, engkau sayyid kami, anak sayyid kami. Mendengar itu Rasulullah terlihat tidak suka dan bersabda, ayyuhan nas, la yastahwiyannakumus syaitan. Hai manusia, jangan sampai setan menyeret kalian kepada sikap berlebihan. Innama ana abdun, aku ini hamba. Ucapkan hamba Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Iya. Lihat ya akhi, kata Anas bin Malik apa? Tidak ada seorang pun yang paling dicintai oleh para sahabat dari Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah datang, tidak ada satupun sahabat yang berdiri untuk menghormatinya. Karena mereka tahu Rasulullah tidak suka itu, kata Anas bin Malik. Mereka tahu Rasulullah nggak suka disambut dengan cara berdiri, Pak. Iya. Sementara kita hanya karena merasa diri kita seorang pembesar, punggawa, kiai, ulama. Ketika ada yang nggak berdiri dimarahin, nggak adab kamu. Waduh. Kita merasa suka malah. Ya. Nah ini. Makanya kita ajarkan Pak, bahwa kita menghormati ulama itu jangan bersikap berlebihan, tapi juga jangan meremehkan, tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu yang tengah-tengah. Faedah selanjutnya akhi, mujalasatul akhyar wa hubbuhum. Hendaknya kita berteman dengan orang-orang soleh dan mencintai mereka Pak. Karena kita akan dikumpulkan di hari kiamat dengan siapa? Dengan yang kita cintai. Makanya Bu, ibu-ibu punya anak-anak jangan sampai salah idola Bu. Anak ibu mengidolakan yang tidak berhak diidolakan tuh kasihan Bu. Nanti ketemu di hari kiamat sama dia tuh. Ya, yang satu mengidolakan bintang film, yang satu mengidolakan misalnya penyanyi, yang satu mengidolakan bintang sepak bola. Kita bilang, idolakan Rasulullah SAW. Idolakan para sahabat, idolakan para ulama. Itu mereka yang paling berhak untuk diidolakan dalam hidupmu. Orang kalau sudah mengidolakan seseorang kan suka ngikutin gayanya Pak. Gaya rambutnya, gaya pakaiannya, bahkan gaya jalannya diikuti. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini Bapak dan Ibu. Kita buka tanya jawab. Amalan yang dapat menghapus dosa adalah dengan menyempurnakan wudhu di kondisi sulit. Apakah mengusap khuf dapat dikatakan wudhunya sempurna, Ustadz? Apakah mengusap khuf dapat dikatakan wudhunya sempurna? Kalau tidak sempurna, tentu Nabi tidak akan mengusap khuf. Ya,
Saya cuma merasa heran aja sama pertanyaannya, Pak. Sudah jelas dianjurkan sama Rasul, masih ditanyain, itu sempurna enggak? Lah kalau enggak sempurna, Nabi tidak akan menganjurkan. Kumaha iya? Setiap malam melakukan sholat taubat karena merasa melakukan dosa. Apakah yang dibolehkan? Saya belum mengetahui adanya perbuatan para sahabat yang setiap malam sholat taubat. Demikian pula salafus soleh. Ya, tidak pernah saya mendengar menganjurkan mereka setiap malam sholat taubat. Yang ada anjuran untuk sholat tahajud. Kalau sholat tahajud, ya sangat dianjurkan sekali. Sambil kita minta ampun saat tahajud itu. Ya. Kalau kita ngamalin baca Yasin setiap habis maghrib, apa hukumnya Ustadz? Kenapa harus Yasin doang? Al-Quran itu 30 juz, Bu. Seandainya ibu setiap maghrib membaca dari maghrib sampai isya, itu 1 juz selesai. Dan Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menghatam Quran sebulan sekali. Ya. Rasul bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ukhtum ya Al-Quran, ikhtam Al-Quran fi kulli syahr marrah." Khatamkan Quran sebulan sekali. Kata Abdullah bin Amr, "Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau begitu khatamkan setiap bulan 2 kali." Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau begitu khatamkan seminggu sekali. Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Khatamkan 3 hari sekali. Ya. Jadi jangan cuma yasinan, Bu. Ya. Kenapa harus yasin? Katanya itu jantungnya Al-Quran. Hadisnya dhaif, Bu. Tidak sahih. Semua hadis tentang keutamaan yasin itu tidak sahih. Ya. Ya, Bu ya. Jadi kalau bisa Ibu habis maghrib sampai isya baca aja Al-Quran. Ya, 1 juz. Insya Allah itu kalau terus menerus setiap hari antara maghrib dan isya 1 juz, sebulan khatam insya Allah. Ya. Mengusap khuf itu boleh dalam keadaan apapun atau harus dalam keadaan darurat? Tidak harus dalam keadaan darurat, Pak. Ya, ketika safar boleh. Ketika mukim pun boleh. Ketika dibutuhkan. Kalau darurat itu, Pak, Bapak harus bisa bedakan mana perkara yang sifatnya darurat dan mana yang sifatnya dibutuhkan. Darurat itu kata para ulama kalau membahayakan jiwa kita atau agama kita atau harta kita atau akal kita atau keturunan kita, itu darurat namanya, Pak. Ya. Jadi mengusap khuf itu kapan? Saat dibutuhkan. Ya. Kalau pakai khuf boleh nggak saat kajian daurah muslimah? Ya nggak masalah. Pakai khuf boleh. Ya. Cuma masalahnya kalau pas mau masuk ke masjid, dilihat dulu kotor apa enggak tuh khufnya. Jangan sampai masjid kotor gara-gara kamu. Ya. Di dalam walimah pernikahan ada momen permintaan maaf sambil sungkem sama orang tua. Bagaimana baiknya Ustadz? Apa tidak perlu Ustadz? Ya, kalau kita melihat Rasulullah dan para sahabatnya nggak pernah masalahnya. Nggak pernah kita mendengar Rasulullah SAW setelah akad nikah nyuruh kamu sungkem sama orang tuamu sana. Nggak pernah masalahnya, Pak. Tidak pula di zaman sahabat, tidak pula tabi'in, tidak pula dalam kitab-kitab madhab pun nggak ada sebutan. Coba tanya ya kepada kiai yang paham tentang madhab Syafi'i, di kitab madhab mana kalau orang sudah menikah disuruh sungkem sama orang tua? Nggak ada.
Tapi ini hubungannya dengan apa? Adat istiadat. Nah, pertanyaannya, adat istiadat ini bertabrakan dengan syariat atau tidak? Ya. Yang jelas, Pak, meminta maaf kepada orang tua jangan pas nikah doang. Kapan kita punya salah kepada orang tua, minta maaf. Ya. Yang terpenting tuh berbakti sama orang tua. Itu yang terpenting. Sungkem tapi durhaka. Ya. Apa manfaatnya? Yang terpenting tuh, ya akhal Islam, Anda berbakti sama orang tua. Adapun sungkem, kalau itu maksudnya adalah membongkok, maka itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau maksudnya hanya sebatas cium tangan saja, silahkan. Apa-apa, cium tangan sama orang tua boleh, kata para ulama. Ketika suami bermaksiat, tidak setia terhadap istrinya, lalu dia taubat pada Allah dan minta maaf sama istri, apakah perbuatannya itu akan terulang atau apakah perbuatannya itu akan terulang pada keturunannya? Ya enggak lah. Enggak ada hukum karma, Mas. Enggak ada dosa keturunan. Gara-gara bapaknya dulu berbuat maksiat, anak-anaknya jadi ikut bapaknya, enggak juga, Pak. Ada kok bapaknya garong tapi anaknya soleh. Ada. Bapaknya jahat tapi anaknya soleh. Ada. Enggak ada yang namanya dosa keturunan tuh, enggak ada, Pak. Allah berfirman, Allah taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Apa amalan yang harus dilakukan di usia senja? Di usia senja banyak-banyak beramal saleh. Salat tahajud. Ya, selain yang wajib-wajib, yang sunah-sunah perhatikan. Ya, kalau bisa dia masih bisa puasa sunnah. Ya, banyak-banyak beramal saleh. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepada kamu kematian. Ya. Bolehkah berdoa memohon menjadi ahli taubat, Ustadz? Karena banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Ya, kita minta kepada Allah kemudahan. Ya, dan minta bantuan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa permintaan Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kekuatan untuk bisa melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Bolehkah berdoa setelah selesai sholat? Boleh. Tapi tidak ada riwayat bahwa Rasulullah mengangkat dua tangan. Padahal yang sholat bersama para sahabat banyak. Para sahabat yang sholat bersama Rasulullah banyak, Pak. Tapi tidak ada satupun sahabat yang menukil bahwa Rasulullah mengangkat dua tangan ketika berdoa setelah sholat. Tidak ada. Ya. Mana dalilnya boleh berdoa setelah sholat? Di antaranya hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa Rasulullah setelah selesai sholat mengucapkan Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Iya, itu Rasulullah ucapkan setelah selesai sholat. Iya. Hukumnya pelihara kucing di rumah, sehingga kucing bisa tidur di tempat tidur bersama pemiliknya karena saking sayangnya. Ya itu mubah-mubah saja, Pak. Ya, dulu ada sahabat disebut oleh Rasulullah Abul Hir, yang sekarang jadi Abu Hurairah terkenalnya, Pak.
Ya Abul Hir, hai bapaknya kucing. Kenapa? Karena beliau sangat suka kucing, Pak. Ya, sampai-sampai Rasulullah menyebutnya sebagai Abul Hir. Ya, yang terkenal jadi Abu Hurairah. Hurairah itu artinya kecil, kucing kecil. Ya. Jadi kalau kamu senang sama kucing, ya silakan saja, nggak masalah. Asal tidak melalaikan kita dari apa? Kewajiban. Kami kemarin mendaftarkan anak kedua pesantren berbeda. Qadarullah pesantren 1 Ananda diterima, sementara pesantren 2 masih menunggu pengumuman. Hasilnya tanggal 16 November. Apakah boleh mengulur waktu pembayaran pesantren 1 dengan alasan kami belum ada uangnya? Apakah berdosa Ustadz melakukan hal tersebut hanya untuk menjaga perasaan pesantren 1 biar tidak berpikir jadikan cadangan? Belum ada uangnya. Beneran apa bohongan? Kalau bohongan nggak boleh berdusta. Ya. Iyak wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur, kata Rasulullah. Jauhi oleh kamu dusta, karena dusta itu bisa menyeret kepada perbuatan jahat. Ya, nggak boleh dosa itu, Bu. Kalau itu dusta. Bagaimana kalau banyak istighfar niatnya biar bisnisnya berhasil? Wah. Pak, jangan sampai ibadah yang mulia niat tujuan utamanya dunia. Coba Bapak baca surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan kepada dia apa yang dia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Tapi di akhirat mereka tidak mendapat apapun kecuali neraka. Batal amalnya, sia-sia perbuatannya. Makanya jangan jadikan niat utama. Ya. Jangan jadikan niat utama kita hanya karena dunia. Allah tidak ridho itu, Pak. Dunia itu di mata Allah apa? Hina, Pak. Sangat hina di mata Allah. Rasulullah pernah melihat Abu Dar sedang makan. Setelah makan Rasul bersabda, "Akalta ya Abu Dar? Kamu sudah makan Abu Dar?" "Sudah ya Rasulullah." "Ila madza yasir?" "Makananmu itu jadi apa?" "Ila ma qad alimta ya Rasulullah." "Kepada sesuatu yang sudah kamu tahu ya Rasulullah." Maksudnya di kotoran. Kata Rasulullah apa? "Inna ma kharaja min batni ahadikum qad daraba lid-dunya mathala." Sesungguhnya kotoran yang keluar dari perut seseorang itulah perumpamaan dunia. Istighfar itu amal mulia, Pak. Amal soleh itu amal mulia, balasannya surga. Terus antum mau mengamalkan amalan mulia hanya ingin dapat kotoran. Ya nggak bagus lah. Ya. Jadi jangan sampai tujuan utamanya apa? Dunia, jangan. Tujuan utama kita ridho Allah. Adapun kemudian ada niat kedua yang ngikut, selama itu bukan niat utama, silakan saja. Karena kaidah usul fikih mengatakan, yajuzu tab'an ma la yajuzu istiqlalan. Kalau ngikut boleh, tapi kalau berdiri sendiri nggak boleh. Ya. Kalau sudah hampir adzan subuh, sebaiknya sholat 2 rakaat dan witir, atau langsung witir aja Ustaz. Kalau memang sudah waktunya mepet hanya cukup 3 rakaat, yang lebih baik boleh dua-duanya, boleh langsung witir, boleh 2 tahajud 1 witir, nggak apa-apa.
Apakah kita harus berniat mengusap khuf saat berwudu yang pertama saat sebelum memakai khuf? Ya, harus ada niat ketika kita mau mengusap apa? Khuf. Bapak berwudu dulu, setelah berwudu mencuci kaki sampai mencuci kaki, kan sudah ada niat saya mau mengusap apa? Khuf. Berarti setelah mencuci kaki, Bapak segera pakai apa? Khuf. Ya. Kalau misalnya Ustadz, tadi saya tidak ada niat berwudu itu untuk mengusap khuf. Nah, sekarang saya belum batal. Terus saya pakai khuf. Nanti boleh nggak saya mengusap? Boleh, nggak apa-apa. Karena syaratnya cuma satu. Nah, syaratnya itu. Syarat bolehnya mengusap khuf, dia memakai khuf itu dalam keadaan di atas kesucian. Mengusap khuf itu mengusap sepatunya atau kaos kakinya. Loh, waktu sholatnya pakai apa? Kamu waktu sholat pakai apa? Pakai sepatu apa pakai kaos kaki? Khuf itu, Bu, khuf itu sepatu kulit kayak kaos kaki. Khuf itu namanya. Adapun sepatu kayak zaman sekarang, ya, maka kayaknya jarang orang sholat pakai sepatu itu, Pak. Masuk ke masjid pakai sepatu, bisa dimarahin orang, Pak. Ya, jadi pukulin orang, kurang ajar dia pakai sepatu. Dia mau tidak mau pasti akan buka sepatu pakai kaos kaki kan? Berarti yang diusap apa? Kaos kaki. Ya. Ketika berwudu boleh nggak Ustadz 3 kali tangan kanan sekaligus, 3 kali tangan kiri sekaligus? Memang begitu sunahnya. Ya. Tangan dulu kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Emang biasanya kamu gimana? Silang-silang, kanan kiri lah. Justru itu nggak sesuai sunnah. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.